Shalom. Haleluya, haleluya. Saya bersuka cita kalau kita bisa bertemu lagi pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya yakin dan percaya kita semua berada di dalam kondisi yang sehat dan kita semuanya di dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa di dalam hidup kita. Amin. Mari kita siapkan hati kita mau bersyukur buat kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau baik bagiku. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu di dalam hidup kami. Kau begitu mengasihi kami Tuhan. Kau baik, Kau teramat baik dalam hidupku. Terima Kau selamanya. Ku memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Mari angkat suaramu. Mari naikkan syukur hatimu di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. We worship you, Lord. Yang sungguh baik Tuhan. Kami tinggikan Engkau Yesus. Bahwa jiwa kami sangat bersyukur Tuhan. Hati kami bersuka Tuhan. Hari ini Tuhan, Engkau ada di tengah kami. Engkau ada bersama dengan kami. Engkau sahabat kami Tuhan. Engkau Bapa kami yang baik. Engkau Tuhan yang setia yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Hanya Engkaulah perisai dan kekuatan hidup kami Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang sempurna di dalam hidup kami Bapa. Melewati segala musim dalam kehidupan kami. Di situ Engkau ada. Di situ Engkau hadir bersama kami Tuhan. Engkau menghibur dan menguatkan kami. Betapa kami bersyukur memiliki Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan saat ini Tuhan, hati kami terbuka Tuhan. Kami mau Tuhan memuji-muji Engkau Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Karena Engkau kudus dan Engkau layak disembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau buka ibadah ini. Haleluya. Amin. Yeay. Haleluya. Kita mau bersuka karena Tuhan Yesus adalah sahabat kita. Dia Raja kita. Dia Tuhan kita yang hidup. Amin. Haleluya. Mari sama-sama kita bersuka cita. Sama-sama katakan.
Kau sumber kuatku. Yesus, 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 Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh, Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku, selama-lamanya. Kau sahabatku, Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya, selama-lamanya. haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kaulah Tuhan dan sahabat kami. Kau yang selalu berada di sisi kami, menguatkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya. Shalom Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita masih ada di bulan keluarga dan topik yang kita sama-sama mau bahas hari ini adalah ketahanan keluarga di dalam menghadapi krisis. Memang masa pandemi ini banyak hal yang terjadi, baik krisis secara keuangan yang berdampak kepada keluarga. Sehingga untuk menghadapi semua itu penting memiliki namanya ketahanan di dalam keluarga. Dan untuk itu salah satu yang penting kita miliki adalah kesabaran. Supaya kita menghadapi semuanya itu dengan tenang dan penuh kesabaran. Tapi tentunya bukan satu-satunya menjadi jawaban. Tetapi ada hal-hal lain yang perlu kita terima. Yaitu tentunya melalui kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu saya dorong setiap kita, mari sama-sama perhatikan firman Tuhan yang akan memperlengkapi kita dan memberi kekuatan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Hanya bersamamu Tuhan, itu kerinduan kami. Kalau kami selalu berada di dalam hadirat-Mu Tuhan, itu yang membuat jiwa kami tenang Tuhan. Kami tahu bersama dengan-Mu Bapa, kami aman. Bersama dengan-Mu ada sukacita dan kekuatan baru Tuhan. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan membawa hatiku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku.
hanya di dekat-Mu Tuhan. Itu kerinduan kami. Itu kesukaan hati kami Tuhan. Kami mau terus dekat dan dekat lagi dengan Engkau Tuhan. We glorify you, Lord. We magnify Jesus. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. 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 Be glorified and magnify, oh Lord. And magnify, oh God, I worship you. Saudara-saudari sekalian dikasih Tuhan, shalom semuanya, dan selamat beribadah dalam ibadah online kita ini. Bapak Ibu yang ada di Basilea, sekali lagi adalah sukacita besar sekali buat saya bisa kembali menjumpai saudara sekalian, sekalipun tidak secara tatap muka. Tapi kita selalu mengingat-ingat bahwa kuasa Tuhan itu tidak terbatas, tidak dibatasi oleh jarak. Ya, maka sekalipun kita ini terpisah satu dengan yang lain, tapi kita yakin sepenuh-penuhnya bahwa kuasa yang Roh Kudus itu bisa menjamah kita sekalian di rumah kita masing-masing. Untuk itu, saya ajak kita semua untuk sama-sama kita berdoa buat firman Tuhan ya. Mari kita sama-sama berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kehadiran Tuhan yang sudah menyatakan karya yang indah dalam hidup kami. Sehingga bahkan pada hari ini kami masih bisa beribadah sekalipun secara online. Kami percaya bahwa kuasa-Mu tidak dibatasi oleh jarak dan waktu. Itu sebabnya kami mengundang Roh Kudus untuk bekerja dengan leluasa di tengah-tengah kami,
untuk menguatkan kami, meneguhkan kami, untuk bahkan juga mengarahkan hidup kami, untuk menyembuhkan kami, memulihkan kami. Firman Tuhan dinyatakan atas hidup kami. Pakailah hamba-Mu pada hari ini. Dengan tentu Tuhan tahu benar betapa tak berdayanya hamba-Mu ini tanpa Engkau ya Tuhan. Kiranya pertolongan diberikan, sehingga pada hari ini hamba-Mu ya Tuhan boleh menyampaikan kata-kata yang bersumber, berasal daripada pewahyuan Roh Kudus saja. Setiap kami sambut firman Tuhan dengan tanah hati yang subur. Firman Tuhan ditaburkan tidak kembali sia-sia, tetapi dia bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Terima kasih, kami siap terima berkat besar. Dalam nama di atas segala nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, Raja kami yang kekal. Amin, amin, haleluya. Saudara terkasih, dalam kehidupan umat manusia pada saat ini, belum pernah kita mengalami suatu krisis yang skalanya itu begitu besar seperti pandemi yang sekarang sedang berlangsung ini. Ini bukan krisis 1-2 negara, tapi krisisnya itu sampai seluruh dunia, global. Krisis ini memakan korban bukan 1-2 juta penderita, tapi bahkan sudah mencapai, angkanya saya cek, mencapai lebih dari 160 juta orang yang terkena COVID ini. Dan korban meninggal bukan 1.000-2.000, tapi sudah mencapai lebih dari 3 juta orang meninggal karena COVID ini. Dan angka itu kemungkinan sebenarnya realnya lebih besar daripada yang dilaporkan ini. Inilah krisis yang skalanya itu mencengangkan sekali. Krisis ini yang semula adalah krisis kesehatan, sekarang sudah menjadi krisis ekonomi, krisis sosial, krisis kemanusiaan. Ya. Dalam setiap krisis apapun juga, kita perlu menyadari bahwa keluarga selalu menjadi penanggung beban yang paling besar. Keluarga itu selalu menerima dampaknya, ujung-ujungnya itu. Saya kutip seorang wartawan wanita bernama Tina Brown yang berbicara di satu konferensi pada tahun 2008, bulan Oktober. Waktu itu krisis melanda Amerika Serikat, ya, ditandai dengan berjatuhannya bank-bank di sana. Nah, kata-kata Tina Brown itu patut kita perhatikan. Beliau berkata demikian. Menurut saya, krisis finansial akan menekan banyak keluarga. Ada yang mengalami kekurangan dan terutama para suami. Banyak yang mendapatkan harga diri dari pekerjaan mereka. Ketika mereka kehilangan pekerjaan, mereka kehilangan kepercayaan diri. Dan itu berdampak besar terhadap perkawinan mereka. Jadi, kita akan melihat bertambahnya perceraian dan masalah rumah tangga. Krisis ekonomi terjadi, toko tutup, pekerjaan hilang, omset turun, keuangan macet, ujung-ujungnya semua itu katanya akan kena ke keluarga, ke rumah tangga. Ya. Karena masalah uang, suami istri bertengkar. Ya. Pertengkaran paling banyak terjadi di rumah tangga bukan soal rumah kotor atau masalah mertua atau ipar, tapi masalah uang. Krisis kesehatan secara fisik juga terjadi. Ada orang yang sakit itu mesti diurus, dan yang mengurus itu juga akhirnya akan jadi capek, jadi gampang marah, yang sakit gampang marah, yang ngurusin orang sakit juga gampang marah, hubungan menjadi tegang karena ada yang sakit, ya. Lalu kemudian bukan hanya itu, kita juga melihat naiknya masalah kesehatan mental karena orang tidak boleh keluar rumah atau takut keluar rumah, maka akhirnya terkungkung selama bukan hanya berjam-jam berhari-hari, tapi sudah setahun lebih terkungkung dalam rumah, maka itu akan membuat orang mengalami tekanan secara mental. Kecemasan akan situasi yang serba tidak pasti membuat orang-orang menjadi galau, ya, dan banyak sekali kekhawatiran, ya. Satu orang galau depresi, seisi rumah itu bisa terkena dampaknya. Ditambah lagi tinggal berdua berbulan-bulan itu akan membuat kejelekan orang itu jadi kelihatan semua. Dulu seseorang masih keluar rumah, dia keluar rumah 10 jam. Lalu kemudian dia kemudian bawa pulang ke rumah. Sekarang dia di rumah 24 jam, ya. Dalam 24 jam itu ya, orang alami banyak hal. Anak-anak
tidak bisa sekolah, ya, sekolah dari rumah. Akibatnya sekarang ini orang tua, paling tidak ibu-ibu dapat tugas tambahan, mesti menjadi guru juga bagi anak-anak mereka itu, membimbing, mengawasi anak. Jadi berarti sebagian orang tua harus mengorbankan pekerjaan mereka akhirnya. Berarti pemasukan rumah tangga akan menurun juga. Jadi kita mesti perhatikan bahwa dalam situasi begini ini, akhirnya tekanan-tekanan ini yang muncul akan mengganggu hubungan antar anggota keluarga. Sehingga kita menemukan bahwa tingkat perceraian, umpama kita ambil contoh di Tiongkok, itu meningkat karena lockdown yang terjadi ketat di tahun yang lalu. Jadi anggota keluarga itu perlu berhati-hati di tengah-tengah tekanan karena krisis COVID ini, Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk kita bisa menang melawan semua tekanan ini? Mari kita akan lihat firman Tuhan di Kolose, pasal yang ketiga. Kolose pasal 3, ayat 13 sampai 17. Coba kita baca Kolose pasal 3, ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. 14. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Saudara terkasih, demikianlah firman Tuhan berikan kepada kita arahan apa yang harus kita perbuat di tengah-tengah tekanan yang ada. Nomor satu adalah seseorang perlu belajar yang namanya bersabar. Ayat 13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Bapak Ibu sekalian, kita ini hidup dalam satu zaman yang penuh dengan kemarahan. Semua orang jadi punya istilahnya sumbu pendek. Salah sedikit, boom, ya, meledak. Nyinggung perasaan dikit, kacau lah. Ya. Di mana-mana di dunia orang gampang sekali meledak. Bukan saja antar negara, tapi antar individu. Bukan saja rakyat yang marah, presiden-presiden juga marah-marah di berbagai bagian dunia. Di Amerika Serikat ada 2 kelompok orang papasan, ya. Yang satu 3-4 orang adalah orang kulit putih, satunya lagi jumlahnya kira-kira segitu juga orang kulit hitam. Nah, mereka ini papasan di pinggir jalan. Lalu kemudian ada satu yang rupanya ngomong sesuatu yang dianggap menyinggung, ya. Yang satu kemudian nyaut. Lalu terjadilah di situ ribut, dan kemudian salah satu ambil senjatanya, pistol dikeluarin. Sana rupanya juga bawa pistol. Waduh, akhirnya nggak jadilah. Ya, kenapa? Sama-sama punya pistol, ya. Ya udah, masing-masing udah masukin pistol. Jalan lagi, tapi yang satu putar badan dan kemudian tembak lawannya itu dari belakang. Ya. Satu wanita meninggal di situ. Ya. Nah, itu situasi zaman sekarang, sumbu pendek. Ya. Krisis itu membuat seseorang itu jadi tegang, jadi gampang marah. Dan kalau ada apa-apa itu kemudian serba mau cepat, serba mau beres. Kalau tidak hati-hati kita gampang meledak. Ya. Nah, maka sumbu kita ini jangan terlalu pendek. Sumbu kita ini harus diperpanjang. Ya. Kita mesti belajar kata Kolose tadi itu, sabarlah satu dengan yang lain. Terutama dalam rumah kita sendiri. Ya. Sebab banyak orang bisa sabar dengan orang di luar rumah. Baiknya bukan main, manisnya bukan main. Tapi di dalam rumah gampang sekali marah. Karena ada orang yang demikian, saudara-saudara sekalian. Ya. Nah, saya tahu kita di Indonesia ini sekarang ini bermasalah dengan namanya kesabaran. Ya, ketika saya membaca di mana-mana di medsos kata yang namanya gercep alias gerak cepat. Saking mau cepatnya nih, ngomong aja mesti disingkat. Nggak bisa ngomong gerak cepat, bilang aja gercep. Ya. Nah, demikianlah kita ini situasi demikian, ya, zaman ini.
Nah, Bapak Ibu sekalian, sabar itu beda dengan lamban ya. Ya. Sabar itu beda dengan lamban. Coba baca Ibrani 6 ayat 12. Ibrani 6 ayat 12. Agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Jadi Alkitab bedakan yang namanya orang sabar dengan orang lamban. Sabar itu bukan lamban. Sabar itu adalah sikap hati, bukan gerakan badan. Jadi jangan orang yang jalannya slow banget kita bilang, itu orang sabar. Kenapa? Jalannya lambat. Bukan demikian, saudara sekalian. Ya. Jadi sabar adalah sikap hati. Sikap hati apa? Mampu mengendalikan diri, tidak gampang marah dan tidak cepat marah, tidak dikit-dikit marah. Ya. Sabarlah dengan kelambanan orang, saudara sekalian. Ya, beberapa orang memang agak pelan. Kita perlu belajar untuk sabar, ya. Mungkin saudara bilang gini, kalau gitu kapan kita maju, Pak? Kalau demikian, kalau nggak diteriakin, nggak gerak cepat. Soalnya Pak, mesti diteriakin, ya. Nah, saya tahu bahwa ada kelambanan yang bisa kita perbaiki, dan kita perbaiki kelambanan tersebut, Bapak Ibu sekalian. Ada kelambanan yang tidak bisa kita apa-apakan, ya. Ya, contohlah kelambanan pegawai kantor orang lain gitu, seperti itu ya. Ada kelambanan yang bagus juga untuk mengajar kita jadi sabar. Ya. Salah satunya adalah kelambanan anggota keluarga kita itu. Itu bagus buat mengajar kita supaya jadi orang sabar. Ya. Sabarlah dengan kemarahan orang lain. Jangan orang marah, kita lebih marah lagi. Ya. Sabarlah dengan kegagalan orang. Apalagi kegagalan orang dalam rumah kita, ya. Kita bantu dia supaya dia berhasil, ya. Ketika saudara masih kecil, saudara belajar jalan kan jatuh berkali-kali. Papa mama kita tuh nggak bilang gini loh, heran ini anak ya, diajarin sekali dua kali mah nggak bisa, jatuh melulu. Ya udah nggak usah jalan aja kamu. Kan nggak begitu, saudara sekalian. Orang tua kita itu sabar sama kita. Kita jatuh sampai 20 kali. Tetap aja dia bilang nggak apa-apa dek. Coba lagi yuk, jalan lagi yuk. Demikianlah kita itu karena kesabaran orang tua kita. Jadi sekarang bisa jalan. Kalau orang tua kita nggak sabar dan mengatakan, aduh capek deh ini anak jatuh berkali-kali, kita nggak jalan pada hari ini. Ya. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, mari kita belajar sabar satu dengan yang lain. Bagaimana caranya? Caranya begini, mari kita belajar untuk berempati. Belajar untuk menempatkan diri kita pada posisi orang. Belajar untuk melihat pergumulan orang lain. Kalau yang galau itu suami, umpama, si istri itu mesti belajar melihat penyebab kegalauan suami, bukannya balik marah. Oke? Begitu juga sebaliknya, kita belajar untuk memahami kenapa seseorang sampai demikian. Ya, kadang-kadang kita bisa tahu, kalaupun nggak bisa tahu, kita belajar untuk menerima. Ya, jadi kita belajar untuk tidak negatif kalau melihat orang. Ya, kita nggak bilang begini, dia mah dari dulu gitu Pak, COVID nggak COVID mah dia sama aja. Saudara-saudara sekalian, kita belajar untuk jadi curious. Kita belajar untuk ingin tahu, kok dia hari ini demikian ya? Kenapa ya? Ada apa ya? Kita pengen tahu. Ya, melihat orang nyebelin kita jangan langsung mencap dasar tambahin aja sendiri dasar apa gitu kan? Ya, tapi kita ajukan pertanyaan. Saya ingin tahu kenapa dia hari ini jadi begini. Ya, jadi kita berusaha untuk memaklumi orang. Ya, belajar sabar juga adalah sadar bahwa kalau seseorang menunjukkan marah-marah, itu bukanlah maunya dialah. Ya, dia sendiri juga mungkin nggak mau marah-marah. Ya. Semua orang juga pengen bicara baik-baik. Tekanan tertentu bikin orang itu jadi teriak-teriak, ya, jadi nggak sabar. Ya. Saudara mesti menyadari juga bahwa marah-marah itu nggak enak. Ya. Marah-marah itu merusak tubuh. Marah-marah itu membuat tekanan darah naik. Marah-marah itu bikin badan jadi tegang, serba tidak nyaman. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kita juga mesti ingat bahwa Tuhan itu sabar sekali sama kita. Ya, kita jatuh bolak-balik, minta Tuhan mengampuni, ya, dan Tuhan mengampuni kita. Dia sabar sama kita. Jadi karena Tuhan sabar sama kita, mari kita belajar sabar satu dengan yang lain. Terutama sekali lagi orang dalam rumah kita. Ya, kita sadar, saudara sekalian, bahwa semua kita ini adalah dalam perahu yang sama nih. Ya, kita dalam perahu yang sama. Ada satu film judulnya The Life of Pi.
Itu film tentang satu keluarga orang India yang pindah ke Kanada dengan membawa binatang dan yang mereka piara. Mereka punya binatang di India. Jadi binatang-binatangnya itu masukin kerangkeng, kemudian dinaikin ke kapal untuk dari India pergi ke Kanada. Nah, salah satu daripada anggota keluarga ini adalah satu anak muda bernama Pai. Di tengah laut mereka alami kecelakaan karena ada badai, ya. Jadi kapalnya itu kemudian tenggelam. Nah, si Pai ini berhasil lolos ke satu sekoci. Ternyata di sekoci itu ada satu ekor harimau. Nah, sekarang bayangkan berdua saja dengan satu binatang buas di perahu yang sempit demikian, ya. Nah, Pai dan si harimau ini, ada namanya harimau itu, namanya Richard Parker, ya. Mereka berdua ini akhirnya sadar, kita asumsi si harimau juga sadar, oke, bahwa ini cuma berdua di sini nih, ya. Mereka sadar mereka satu perahu. Kalau ada apa-apa dengan perahu, dua-duanya itu bakal mati, ya. Jadi bahkan kalau salah satunya mati, satunya juga bakal mati deh, ya. Jadi kenapa dia bisa demikian? Karena si harimau ini ternyata pintar cari ikan, dia bisa terjun ke laut, bisa cari ikan, ya. Nah, harimau juga tahu nggak ada manusia ini, saya juga mati nih, ya. Kenapa dia nggak bisa nyetirin perahu? Nah, jadi begini, jadi akhirnya orang jadi sadar kita dalam satu perahu, kita jangan saling merusak hubungan ini. Nah, saya tahu beberapa saudara merasa kayaknya tinggal sama harimau deh hari-hari ini, ya nggak? Harus hati-hati, mendingan jaga jarak, salah dikit langsung dia mengaum, ya. Nah, begini, ingat kita ini satu perahu, ada apa-apa dengan perahu semua kita repot, ya. Nah, perahu rumah tangga kita itu perlu kita jaga. Kalau perahu pecah, semua kita kelelep. Jadi sabarlah satu dengan yang lain. Salah satu bagian daripada sabar adalah belajar untuk mengalah, ya, untuk berkompromi, untuk menyadari saya tidak harus selalu menang dalam apapun juga dalam hidup ini, ya, termasuk kalau ada argumentasi konflik dalam rumah tangga. Jadi karena itu saudara sekalian, bersabar. Yang kedua, anjuran Kolose adalah mengampuni, ya. Masih ayat 13 tadi bagian B, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Bapak Ibu sekalian, rumah tangga tanpa pengampunan itu bukan rumah tangga, itu ruang sidang, tempat di mana orang salah dihukum, ya. Rumah tangga itu memerlukan mensyaratkan adanya pengampunan. Ketika orang kalau berbuat salah, dia itu diampuni, ya. Dia itu diberi kesempatan lagi untuk dia bisa memperbaiki dirinya. Masalahnya adalah begini, kita ini seringkali punya suatu gambaran ekspektasi yang salah tentang rumah tangga. Kita menganggap rumah tangga itu mesti selalu mulus, semua orang mesti baik-baik, ya. Kita dapat yang paling ideal, itu pengharapan yang tidak realistis. Kenapa pengampunan perlu terjadi dalam rumah tangga? Ya. Saya kutip bukan seorang pendeta. Saya kutip seorang ateis. Ateis ini bernama Alain de Botton. Dia tulis artikel di New York Times, di koran New York Times yang berjudul Why You Will Marry a Wrong Person. Kenapa Anda akan menikahi orang yang salah? Ini kata-katanya ini bagus sekali, saudara sekalian. Dan menurut saya, kita ini perlu mendengar kata-kata beliau ini. Kalau saudara mau tahu, Alain de Botton ini adalah sekalipun ateis, sangat mengagumi orang Kristen. Sekalipun dia nggak bisa percaya. Dia bilang orang Kristen itu lakukan banyak hal luar biasa, ya. Nah, coba perhatikan ya kata-katanya, saya kutip ya. Kita harus meninggalkan pemahaman akan dasar perkawinan bersifat romantis yang dikembangkan selama 250 tahun terakhir ini di dunia barat, bahwa ada satu makhluk sempurna yang akan memenuhi semua kebutuhan kita dan memuaskan semua dambaan kita. Orang yang Anda nikahi akan menyebalkan, menjengkelkan, mengecewakan Anda, dan membuat Anda frustrasi dan marah. Anda sendiri tanpa berniat sekalipun juga akan melakukan hal yang sama terhadap pasangan Anda. Intinya begini, Bapak Ibu sekalian, ya.
Sekalipun kita masuk rumah tangga, punya pengharapan luar biasa indah, pacaran kayaknya lancar banget, ya toh, semuanya indah. Tapi dalam perkawinan, pasangan kita juga akan mengecewakan kita, akan bikin jengkel kita. Ya, dari waktu ke waktu barangkali lama-lama sekali, jangan terlalu sering ya. Lama-lama sekali kita rasa pengen nyekek dia saja ya. Rasanya kita ingin kabur saja. Ini akan terjadi karena sama-sama tidak sempurna. Tapi kata filsuf ateis tadi, memang rumah tangga adalah demikian. Nah, saudara jangan bilang ya dia ateis, dia nggak punya iman. Saudara terkasih, saudara perlu menyadari bahwa sekalipun kita orang Kristen, kita ini mengatakan beriman, punya Tuhan Yesus, punya Roh Kudus, tapi tetap rumah tangga kita sama saja. Ya. Tetap saja saudara terkasih, kita akan alami yang namanya tekanan, tantangan dalam rumah tangga. Hanya memang bedanya apa kalau demikian? Bedanya begini saudara sekalian, kita punya jalan keluar. Kita punya pelajaran-pelajaran di Alkitab, nilai-nilai Alkitabiah yang menolong kita membereskan masalah kita, termasuk yang satu ini, yaitu pengampunan. Jadi pasangan kita akan mengecewakan kita, barangkali akan menjengkelkan kita, dan untuk itu pengampunan itu menjadi obatnya untuk kita membawa terjadinya pemulihan. Ya, jadi di sini yang menolong kita, pengampunan itu menyembuhkan luka, Bapak Ibu sekalian. Kalau tidak, kita akan membalas. Dan manusia itu kalau membalas itu pinternya bukan main. Ya, nah Bapak Ibu sekalian, kenapa kita perlu mengampuni? Kita perlu mengampuni karena pengampunan itu baik untuk kita. Pengampunan itu membawa kesembuhan buat roh kita, buat jiwa kita, buat tubuh kita. Kepahitan, dendam, dan sakit hati adalah racun dalam jiwa manusia. Jadi cara buang racunnya gimana? Cuma satu, pengampunan. Nggak ada jalan yang lain lagi. Hanya satu saja. Obatnya itu cuma satu. Ya. Jadi setelah saya mempelajari soal pengampunan ini, saya tiba pada satu kesimpulan. Alangkah bodohnya orang yang tidak mau mengampuni kesalahan orang lain. Ya. Saudara terkasih, kita mesti mengampuni karena pengampunan itu bagus buat kita. Kita juga mesti mengampuni karena kita suatu hari juga akan bikin salah dan perlu pengampunan. Pada saat itu, gimana perasaan kita? Kalau kita minta ampunan, orang bilang gini, enak banget diampuni kayak seperti itu. Gimana rasanya ya? Nah, saudara sekalian, dan gimana rasanya kalau yang ngomong begitu tuh Tuhan? Ketika kita minta ampun sama Tuhan, Tuhan bilang enak aja minta ampun. Bayangkan seperti apa rasanya. Jadi saudara-saudara sekalian, pengampunan itu mesti menjadi gaya hidup dalam suatu rumah tangga. Ya. Karena kita tinggal satu rumah, ya, tidur satu ranjang, selalu berdua, di situ sering terjadi gesekan. Dan untuk itu pengampunan akan menolong kita, seperti ada yang mengatakan seperti oli, ya, itu yang akan membuat mesin itu bisa jalan karena gesekannya itu menjadi tidak berasa karena adanya oli. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, pengampunan itu akan membawa kesembuhan buat kita yang banyak luka dalam jiwa kita. Lalu kemudian Alkitab bicara tentang yang ketiga, yaitu yang namanya mengasihi. Ya. Kolose 3:14 tadi itu kita baca ulang, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Bapak Ibu sekalian, kasih itu digambarkan sebagai pengikat. Jadi mengasihi adalah menghargai peran seseorang dalam suatu hubungan. Ya. Mengasihi adalah ingin yang terbaik bagi seseorang yang dikasihi. Mengasihi adalah mengupayakan kebaikan bagi seseorang. Mengasihi adalah berkorban bagi seseorang. Kasih adalah memberi perhatian kepada seseorang. Ya. Dan orang itu bisa jadi tidak pantas untuk dikasihi. Barangkali menurut kita. Dia mungkin selama ini menyakiti terus. Dia mungkin selama ini menyebalkannya bukan main. Dan rumah tangga, sekali lagi saya katakan, lebih dari semua tempat lain. Tempat di mana gampang sekali seorang mengalami luka di situ. Ya, sakit hati dan dendam menjadi tembok pemisah antara dua orang. Ya. Nah, kita ini orang Kristen. Kita ini diajar supaya kita ini jangan marah atau dendam. Ya. Maka ketika kita marah itu, seringkali itu kita simpen dalam diri kita. Ya. Akibatnya apa? Akibatnya itu menjadi racun. Kita jadi pemarah, lama-lama
Racun itu bekerja merusak jiwa kita dan bahkan merusak tubuh kita. Ya, kekristenan sangat tinggi standarnya kalau bicara soal mengasihi. Coba Bapak Ibu dengarkan ya, saya bacakan ayat-ayat ini. Lukas 6. Saya baca agak banyak ya, ayat 27 sampai 36. Coba kita dengarkan baik-baik. Oke, kata-kata Tuhan Yesus ini. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Gampang nggak itu? Enggak. Ayat 26. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Gampang nggak? Enggak. 29. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Gampang nggak? Enggak. Ayat 30. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu. Bayangkan, gampang nggak? Enggak. Ya. Dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Ayat 31. Dan sebagaimana kamu kehendaki, supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Ayat 32. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Ayat 33. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. 35. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi, sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Bayangkan, baik terhadap orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Nah, ini standar yang diharapkan dari kita orang Kristen. Untuk kita sekalipun disakiti, dirugikan, dijahati orang, untuk kita tetap bisa mengasihi mereka sekalian. Saya kasihkan contohnya supaya saudara-saudara bisa punya pemahaman seperti apa. Oke? Sami Dagar itu bekerja sebagai manajer restoran di satu hotel terkenal di Beirut, yaitu Hotel Phoenicia. Ya, hotel waktu itu, zaman itu Beirut masih dalam keadaan baik sebelum terjadi perang menghancurkan kota tersebut. Ya. Nah, persis sebelum terjadi perang, Sami ini minta berhenti. Dia bicara dengan supervisornya ya. Nah, ini pembicaraan mereka. Coba Bapak Ibu dengarkan pembicaranya. Sami itu bilang gini, bos, saya mau berhenti kerja. Tuhan panggil saya menjadi pengkhotbah. Si bosnya bilang gini, berhenti? Kamu ini bodoh, kamu gila. Ya, gaji kamu itu besar, masa mau berhenti? Sami bilang begini, saya berhenti untuk sesuatu yang lebih penting daripada uang. Saya mau memberitakan nama Yesus. Kata manajernya, gila. Posisi begitu bagus, tinggal demi yang namanya Tuhan. Sami, jangan, tetap kerja saja. Saya perlu tenaga kamu. Lalu kata Sami begini, tidak bos, saya sudah doakan ini dan saya harus lakukan. Nah, manajernya jadi marah dan berteriak. Ini kata-kata manajernya, aku kutuki kamu. Katanya, ya. Suatu hari Sami Dagar, kamu akan datang ke pintu rumah saya dan akan memohon-mohon minta satu potong roti. Dan saya tidak akan kasih ke kamu. Saya akan biarkan kamu kelaparan. Dengar nggak? Tidak akan saya kasih kamu satu potong roti pun. Sami tetap berhenti. Lalu perang terjadi dan Beirut kemudian hancur. Ya. Suatu malam, Sami itu mendengar ada orang ketuk pintu. Ya, malam-malam dalam keadaan perang. Ya. Situasi mencekam sekali. Jadi Sami itu pikir mungkin ada bahaya. Dia kemudian suruh anak istrinya itu dalam kamar. Dia kemudian buka pintu. Dia buka pintu, manajernya yang dulu yang maki-maki dia itu. Ya. Dia buka dan manajer bilang gini, hai Sami, saya nggak bisa tidur. Jadi saya kepikiran kamu, cuma pengen lihat kamu sekarang gimana keadaannya. Oh, kata Sami, oh iya, mari masuk, ya masuk. Demikianlah disuruh masuk, kemudian di meja makan, dan Sami bikinin kopi. Lalu kemudian berdua minum kopi lah ya. Nah, minum kopi, ngobrol ngalor ngidul. Kemudian Sami ini cuma merasa ada yang nggak beres. Ini orang datang hampir tengah malam.
Ya. Masa cuma mau ngajak ngobrol nostalgia? Ada sesuatu yang dia mau ngomong. Jadi saya nanya gini, bos, ini kan sudah malam. Boleh saya ngomong nggak, bos? Sebenarnya bos ini kesini untuk apa sih? Mantan bosnya menjawab, enggak. Saya cuma pengen nostalgia aja. Itu aja sih. Lalu kemudian orang itu berdiri. Kemudian dia pamitan, dia jalan ke pintu. Dia buka pintu, ya. Sementara masih di ambang pintu nih, belum keluar pintu, masih di ambang pintu, dia putar badan. Dan dengan kepala tertunduk, dia berkata begini, saya sudah nggak makan 2 hari, Sammy. Kamu ada makanan sisa nggak? Dan Sammy bilang, sini, masuk sini. Ya masuk dan dikasih makan. Saudara-saudara sekalian, itu yang namanya Kristen. Orang yang ngutukin kita, justru kita berkati. Orang yang jahati kita, kita baikin, saudara saya. Itu standar kasih yang dituntut dari Tuhan Yesus buat kita. Tapi saudara perhatikan, itu kan dari tadi bicara soal musuh. Contoh saya tadi pun justru seorang yang tanda kutip musuh. Nah, istrimu itu bukan musuhmu. Suamimu bukan musuhmu. Ya. Anggota keluargamu, saudaramu, itu bukan musuhmu sama sekali. Jadi kalau musuh saja, itu bisa diperlakukan demikian baik. Bukankah juga anggota keluarga kita berhak juga diperlakukan dengan baik? Ya, saya tahu sekali lagi, anggota keluarga kita, bahkan pasangan kita bisa menyebalkan sekali. Ya, bisa kayak landak melukai terus. Tapi tolong jangan lupa, barangkali landaknya juga kita sendiri. Ya. Anggota keluarga bisa jadi beban. Ya. Berbaring saja di ranjang bertahun-tahun, nggak bisa apa-apa. Ya. Kalau saudara tidak punya kasih dari Allah, saudara nggak akan kuat hadapi situasi begini. Ya. Maka kasih Allah itu yang memberikan kepada kita kekuatan untuk menghadapi berbagai hal ini. Saudara terkasih, kasih dari Allah itu yang sanggup untuk mengubahkan kita. Ya. Poin saya yang terakhir, yang keempat adalah kita ini patut belajar untuk bersyukur. Ya. Karena tadi kita dikasih tahu oleh Kolose pasal 3, ya, di ayat yang ke-15, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Oke. Dan bersyukurlah. Ada terlalu banyak hal yang salah dengan dunia ini, Bapak Ibu sekalian. Ya. Terlalu banyak ketidakadilan, kekacauan, ketakutan, kekurangan, kematian, krisis. Nah, kita bisa fokus kepada hal-hal yang demikian dan kehilangan kemampuan untuk kita bersyukur. Ada akun-akun di medsos, umpama contoh ya, yang isinya itu hanya melihat apa yang salah dengan gereja. Dan apa yang salah dengan para hamba-hamba Tuhan. Pendeta dan gereja itu tidak ada yang sempurna sama sekali. Dan juga bukan anti kritik. Tapi saya kasihan sama orang kerjanya tiap hari, cuma nyari kesalahan orang. Ya, saya kasihan. Karena Bapak Ibu sekalian, saya tahu bahwa lama-lama itu orang akan menjadi negatif, orang akan menjadi pahit. Ya, saudara perhatikan, dalam firman Tuhan yang di Kolose tadi itu, Paulus itu mengajar orang Kolose untuk bersyukur. Ya. Nah, saya akan saudara perhatikan satu hal ya. Oke, saya akan baca lagi komplitnya, saudara perhatikan sesuatu yang penting yang saya mau tunjukkan. Oke. Tadi saya baca sampai ayat 15, dan bersyukurlah. Terus ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah dalam hatimu. 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia
kepada Allah Bapa kita. Bayangkan dalam 3 ayat itu 3 kali Paulus menganjurkan, mendorong, mengajak, mengajar orang Kolose untuk bersyukur. Seolah-olah dia khawatir bahwa kalau cuma bicara 1 kali, entar nggak meleset, entar cuma lewat aja nih. Jadi supaya mereka itu tetap ingat, maka dia ulang sampai 3 kali. Artinya Paulus itu anggap ini adalah sesuatu yang jangan sampai nggak ingat, jangan sampai lewat mengucap syukur. Nah Bapak Ibu sekalian, ada paling tidak menurut saya 2 hal yang menghalangi orang untuk mengucap syukur. Nomor 1, kalau dia membanding-bandingkan. Membanding-bandingkan itu membuat kita merasa kurang karena kita manusia. Naluri kita membandingkan kita dengan yang lebih tinggi. Dengan alasan untuk motivasi, ya. Maka kita bandingkan kita dengan orang yang lebih tinggi. Itu ada benarnya, ya. Istilah orang tuh kuda pacu. Melihat orang maju kita jadi pengen maju. Itu benar. Tetapi ada bahaya besar di situ, yaitu kita jadi nggak mensyukuri apa yang kita punya. Nah, apalagi zaman sekarang ini, sebab saudara perlu tahu bahwa ada satu negara di dunia ini yang penduduknya itu semuanya itu hidupnya itu indah, hidupnya itu nggak pernah ada susah, makannya selalu di hotel bintang 5, jalan-jalan terus. Itu negara namanya Republik Instagram, ya. Penduduknya itu hampir 1 miliar orang. Wah, isinya orang-orang indah-indah semuanya itu, ya. Padahal itu semua adalah tidak mencerminkan situasi sebenarnya, ya. Yang ditunjukkan cuma bagus-bagusnya. Tapi kita ini yang lihat Instagram orang nih, kita akan kena di situ dan mengatakan, wah enak dia ya, kok saya nggak bisa kayak gitu ya. Nah di situ muncullah perasaan menggerundelnya itu, ya. Yang kemudian yang saya bicarakan tadi 2 hal. Nomor 1 bandingkan, nomor 2 kita karena banding-bandingkan kita masuk ke perangkap yang kedua, yaitu kita jadi ngomel, mengeluh, protes, komplain. Nah, mengeluh itu seringkali kita anggap biasa lah ya. Saya nggak senang ya, saya protes dong, ya. Komplain dong, ya. Kita anggap itu seperti sesuatu yang biasa, ya. Jadi akhirnya kita jadi terbiasa mengeluh, ya. Kita itu jadi gampang mengeluh, dikit-dikit mengeluh, dan tidak tahu bahayanya yang namanya mengeluh. Di Stanford University di Amerika Serikat, para periset itu mencoba mengetahui efek daripada yang namanya orang suka komplain, suka mengeluh, suka dikit-dikit itu terus-terus bersungut-sungut, istilah Alkitab, ya. Mereka menemukan bahwa mengeluh itu ternyata menyusutkan bagian otak yang bernama hipokampus. Kalau orang sering komplain, banyak mengeluh, itu bagian otaknya itu menyusut, bertambah kecil. Ya. Hipokampus itu bagian otak yang berfungsi untuk memecahkan masalah, menyimpan memori jangka panjang, ya, dan untuk pembelajaran. Nah, penyakit yang namanya Alzheimer itu sering menyerang hipokampus. Ya. Orang jadi hilang memorinya itu. Nah, ini bukan mengatakan bahwa orang sakit Alzheimer, orang sering mengeluh. Tolong jangan dibalik ya, bukan demikian ya, bukan demikian. Saya cuma mau tunjukkan begini. Pada saat kita ini mengeluh, ya, itu bereaksi ke tubuh kita dan ke jiwa kita. Ya. Di tubuh kita itu terjadi begini, orang komplain itu mengeluarkan hormon stres yang namanya kortisol. Kortisol itu mengarahkan darah, oksigen, energi kita ke organ-organ tubuh yang penting buat survival. Nah, salah satu efek kortisol adalah menaikkan tekanan darah dan kadar gula dalam darah. Supaya kita siap membela diri nih, karena ada ancaman. Ya. Nah, kalau sering-sering begini, ya, atau dalam keadaan begini, untuk waktu yang agak lama, ya, kita ini jadi gampang kena kolesterol tinggi, kita jadi kena namanya diabetes, kerusakan imun tubuh. Bukan cuma itu. Dekat-dekat dengan orang yang sering mengeluh akan membuat kita jadi ikut terbawa mengeluh. Maksudnya mengeluh itu menular. Jadi anjuran saudara-saudara, ya. Kalau dekat-dekat sama orang yang tukang ngomel, suka mengeluh, hati-hati dan jaga hati. Mengomel itu merusak tubuh kita dan merusak jiwa kita.
Buat saudara-saudara yang jagoan mengeluh ya, dan merasa mengeluh itu kan biasa, namanya orang mengeluh. Kalau orang menjauhi saudara, saudara jangan heran ya. Kalau badanmu mulai sakit-sakitan dan gak ada damai sejahtera, tolong pahami, itu efek daripada orang ngomel. Ya. Saudara bayangkan ya, saudara satu rumah dengan orang yang kerjanya ngomel terus, cembetut, protes, marah-marah. Kayak apa sih rasanya tinggal di rumah yang demikian? Ya. Nah, saya tidak tahu apa yang saudara bisa syukuri pada saat ini, saudara sekalian. Tapi saya yakin ada kalau mau dicari. Ya. Tadi saya katakan, ada banyak hal yang salah dengan dunia ini. Tapi saya juga ingin mengatakan bahwa kalau kita mau cari, selalu kita akan temukan alasan hal tertentu yang bisa kita syukuri dalam hidup kita. Kalau kita mau cari juga, saudara sekalian. Ya. Kita ini seringkali baru menghargai nilai sesuatu atau seorang kalau benda itu hilang, kalau orang tersebut hilang, pergi. Baru kita sadar betapa berharganya dia. Ya. Kalau masih ada, kita nggak peduli. Ketika hilang, baru terasa. Ya. Jadi hargailah pasanganmu, saudara sekalian. Hargailah orang tuamu dan hargailah anak-anakmu. Ya. Pasanganmu tidak sempurna, itu jelas. Orang tuamu tidak sempurna, anak-anakmu juga tidak sempurna. Tapi tolong ingat, Anda sendiri juga tidak sempurna. Saya baca iklan satu konferensi, namanya The Boring Conference, alias konferensi yang membosankan. Setiap tahun di Inggris diadakan konferensi ini, yang isinya itu orang bicara hal-hal yang membosankan. Hal-hal yang sehari-hari yang terabaikan orang nggak lihat. Ya, umpama topiknya apa aja sih konferensi membosankan? Umpama soal orang bersin, ya, soal roti panggang, soal bunyi mesin printer, ya, kayak gitu-gitulah ya. Soal garis kuning, macam-macam yang bunyi ting tong penjual es krim. Itu yang jadi menjadi topik konferensi. Ya. Kan bosan kan? Ya toh? Masa bicaranya soal bikin konferensi bicara soal bunyi itu orang jualan es krim tong-tong. Kan bosan. Tapi tiap tahun konferensi penuh peserta membludak. Kenapa demikian? Karena konferensi ini mengajar orang untuk menghargai hal-hal yang membosankan. Menemukan hal-hal yang menarik dan indah dari sesuatu yang kelihatannya biasa-biasa saja. Bapak Ibu sekalian, kita mungkin lihat ke hidup kita dan kita bilang, boring, bosan. Kita mungkin lihat ke pasangan kita dan kita bilang, boring, bosan. Dia lagi. Atau kita bisa menjadi tertarik dan pengen tahu. Dan belajar untuk jadi curious. Kita jadi belajar untuk bersyukur, belajar menghargai hal tertentu yang kesannya paling boring sekalipun, saudara-saudara terkasih. Ya. COVID akan berlalu. Ya. Pada waktu itu, kita harus jadi orang yang lebih baik daripada sebelum COVID. Rumah tangga kita harus jadi lebih kuat. Ya. Hubungan kita, suami istri, orang tua anak, harus menjadi lebih baik karenanya. Maka di tengah-tengah pandemi ini, kita akan temukan berkat besar. Mari kita sama-sama berdoa. Maukah saudara saat ini bersama saya boleh bangkit berdiri? Saya mau doa buat saudara sekalian. Jikalau ada di sini, Bapak Ibu yang ikuti ibadah ini adalah suami istri, bolehkah saya minta gandeng tangan sebentar? Ya, saya mau berdoa. Mungkin tidak terbiasa, nggak apa-apa. Ya, sebentar saja kita akan berdoa, memohonkan Tuhan berkati Bapak Ibu sekalian. Ya, jikalau ada anak-anak, bawa juga anak-anak untuk ikut sama-sama gandeng tangan dan kita mohonkan berkat Tuhan ya. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba berdoa bagi setiap keluarga, bagi setiap pasangan suami istri atau mereka yang sendirian saat ini, yang suami tidak ada, istri tidak ada, karena suatu hal hamba tetap memohonkan berkat yang sama tercurah kiranya atas setiap pasangan yang ada, atas setiap anak-anak yang ada. Tuhan, nyatakan pertolongan-Mu
Di tengah-tengah tekanan yang begitu berat ini atas rumah tangga, kiranya rumah tangga kami ada dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Kiranya kuasa itu dinyatakan atas rumah tangga kami, dan kami boleh alami mujizat demi mujizat dalam rumah tangga kami. Hamba berdoa pada saat ini, memohonkan ya Tuhan, Engkau boleh menyatakan kasih yang sejati dari sorga, buat menyatukan kami semuanya ya Tuhan, sehingga kami dipersatukan, dan bahkan Tuhan kami belajar sabar satu dengan yang lain, mengampuni satu dengan yang lain, dan bersyukur untuk satu dengan yang lain. Terima kasih ya Tuhan Yesus, ajari kami hari ini tidak hanya mendengar dan jadi pelaku firman, maka berkat-Mu akan turun atas kami sekalian berlimpah-limpah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Jemaat masih memiliki kesempatan yang sama untuk menabur bagi pekerjaan di rumah Tuhan. Untuk persembahan mingguan, persepuluhan, dan persembahan lainnya dapat melalui transfer ke nomor rekening gereja berikut ini. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita telah sampai di akhir daripada ibadah kita. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Dan bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah online kami dan membutuhkan bimbingan serta dukungan doa, dapat menghubungi hotline prayer kami yang dapat dilihat setelah ibadah ini selesai. Mari Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, kita satukan hati dan bersyukur bersama-sama di dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur pada hari ini kami boleh menyelesaikan ibadah ini. Walaupun masih tetap secara online, tapi kami tahu juga kasih Tuhan dan kuasa Tuhan tetap tidak terbatas. Dimanapun kami ada, kuasa Tuhan melingkupi kami umat-Mu Tuhan, dan memberkati kami dengan kuasa firman yang telah kami dengar. Biarlah itu boleh kami kerjakan di dalam hidup kami memuliakan Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mohon kiranya perlindungan Tuhan ada atas setiap umat-Mu Tuhan. Jauhkan dari segala virus, jauhkan dari segala mara bahaya, jauhkan dari segala bencana. Dan kami berdoa buat seluruh keberadaan daripada umat Tuhan di dalam usaha mereka, pekerjaan mereka, dan apapun yang mereka lakukan kiranya semuanya boleh berhasil. Karena Tuhan menyertai setiap umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami saat ini juga bersyukur untuk berkat yang Tuhan sediakan bagi kami. Umat yang dikasih Tuhan, mari arahkan hati kita kepada Tuhan yang menjadi sumber berkat di dalam kehidupan kita. Saat ini, umat yang dikasih Tuhan, terimalah segala berkat dan rahmat daripada Allah Bapa, anugerah dan belas kasihan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan, dan kuasa daripada Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal menyertai kita mulai hari ini, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, semua yang percaya katakan amin.